kalau dalam tradisi Arab ini kan menyangkut masalah harga diri. Kalau seorang tokoh ya tertinggi kemudian bisa dibunuh oleh musuhnya, ini kan saya kira kemudian para pengikutnya akan melihat bahwa ya harga diri mereka harus ditegakkan. Bisa saja momentum terbunuhnya Hasan Nasrullah menjadikan mereka terkonsolidasi dan setelah itu melakukan ya serangan. Kalau kita lihat perkembangan yang ada, nampaknya Israel akan melakukan aksi invasi darat ya ke wilayah perbatasan, bahkan masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Koordinasi mereka terbagi menjadi dua antara perang di Lebanon dengan perang yang ada di Gaza, dan ini akan menjadi titik kelemahan Israel apabila kemudian mereka tidak bisa secara kuat ya melakukan invasi ke Lebanon. Halo Tribuners, Anda menyaksikan program On Focus bersama saya Agung Laksono. Kematian Hasan Nasrullah akibat serangan Israel pada Jumat pekan lalu disebut menjadi pukulan telak bagi militan Hizbullah di Lebanon. Selama lebih dari 3 dekade, Nasrullah merupakan wajah dan otak Hizbullah. Dialah yang merencanakan dan memberikan lampu hijau untuk serangan maupun negosiasi dengan aliansi politik lainnya. Lantas setelah kematian Nasrullah, mampukah Hizbullah bangkit? Saya akan membahasnya bersama pengamat militer dan hubungan internasional, Bang Yon Mahmudi. Halo, Bang Yon, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Baik. Agung. Terima kasih ya. Sebagai pengantar Bang Yon, bagaimana Anda melihat serangkaian serangan Israel, mulai dari ledakan pager hingga puncaknya pengeboman terhadap Hasan Nasrullah? Ya, saya melihat bahwa Israel kan ingin mencoba ya mengalihkan perhatian dari perang di Gaza ke wilayah di luar Palestina. Maka operasi-operasi yang mereka lakukan sebagian besar itu adalah menyasar ya musuh-musuh mereka yang ada di luar Palestina. Ya, sebelumnya kan juga kita ketahui Ismail Haniyah kan terbunuhnya juga di Iran ya. Kemudian bom pager yang ada di Lebanon Selatan yang itu menjadi markas Hizbullah itu juga diledakkan, dan saya kira juga yang menjadi korban juga cukup banyak ya walaupun tidak signifikan dari jumlah target dari pemimpin Hizbullah yang diinginkan untuk dibunuh, tetapi ini memberikan sebuah pesan sebenarnya bahwa Israel sewaktu-waktu bisa melakukan ya apa saja yang mereka inginkan. Dan terakhir kematian Hasan Nasrullah saya kira juga ini menjadi apa sebuah kejadian yang eh, apa yang di luar dugaan mungkin ya, tokoh yang luar biasa memiliki karisma dan juga diikuti ya di eh, Lebanon Selatan terutama bagi kelompok Hizbullah kemudian bisa terbunuh dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Nah, ini saya kira kemudian Israel mau mencoba untuk memperluas ya konflik, memperluas perang dengan membuka front secara langsung, mengintensifkan ya serang-serangan di luar wilayah Palestina. Saya melihat bahwa mereka ingin mencari perhatian dari sekutu lamanya yang memiliki kesamaan dalam menjadikan Hizbullah, kemudian Houthi, Iran sebagai musuh mereka ya. Sekutu-sekutu itu kan berasal dari negara-negara di Uni Eropa atau termasuk juga Amerika ya, agar kemudian mereka bisa mendukung ya kembali Israel setelah sebagian dari sekutu mereka kan menunjukkan sikap kritis ya atas tindakan yang dilakukan Israel di Gaza. Saya kira seperti itu ya eh, apa strategi yang dilakukan oleh Israel. Baik. Lalu terkait dengan tewasnya Hasan Nasrullah ini, Bang Yon, apakah ini termasuk kecolongan atau kekalahan telak dari Hizbullah sendiri? Ya, kalau kita lihat sejarah Hizbullah itu kan juga sudah sering ya mengalami pembunuhan ya Hmm. pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan Hasan Nasrullah kan juga menggantikan figur yang sebelumnya juga terbunuh ya. Nah, daerah-daerah perbatasan saya kira yang tadi saya sebutkan, perbatasan di Lebanon, kemudian di Suriah, termasuk juga di Irak, itu kan memang menjadi wilayah operasi intelijen Israel yang sangat kuat ya. Jadi mereka sudah menanamkan agen-agennya di sana, dan saya melihat bahwa
terbunuhnya Hasan Nasrullah saya kira juga tidak lepas ya dari kolaborator ya yang menunjukkan posisi persis ya Hasan Nasrullah, karena ini kan figur yang sangat dilindungi dan juga memiliki posisi yang sangat penting sehingga tidak mungkin bisa mengalami pembunuhan ya tanpa ada bantuan dari dalam. Nah, ini saya kira kemudian menunjukkan memang operasi intelijen Israel yang sangat masif di wilayah-wilayah konflik itu ya cenderung ya sekarang kalau kita lihat mulai menyasar tokoh-tokoh penting, pemimpin-pemimpin tinggi ya, tidak hanya mereka yang berada pada posisi-posisi menengah ke bawah, tapi sekarang sudah pada pucuk pimpinan yang ditargetkan. Baik, jadi ini adalah kejadian yang bukan pertama kali dan ini akan menjadi buruan Israel secara terus-menerus ya tokoh-tokoh Hizbullah ini ya Bang ya. Ya, pasti semua yang bermusuhan dengan Israel ya, termasuk Houthi yang ada di Yaman juga pasti akan juga menjadi target mereka karena itu kan dianggap menjadi kelompok yang mengganggu stabilitas di Israel. Termasuk juga saya kira kelompok yang ada di Kataib yang ada di Suriah dan tentu Hizbullah yang memang dalam kurun waktu yang sangat lama menjadi musuh utama em, Israel dan ya di Iran ya beberapa juga kan kejadiannya hampir serupa. Jadi Israel memburu ya musuh-musuhnya, kemudian melakukan pembunuhan, bahkan tidak hanya di kawasan Timur Tengah, mereka juga memburu mereka yang ada di luar Timur Tengah ya, seperti di Turki, kemudian negara di Malaysia dan lain sebagainya. Kan banyak juga kejadian orang-orang Palestina pendukung ya kemerdekaan Palestina juga yang terbunuh ya karena posisi mereka yang berhadapan dengan Israel. Baik. Selain Hizbullah Bang Yon, ini kan juga ada militan dari Irak, Anda juga menyinggung militan Houthi dari Yaman tadi, yang terus melancarkan gempuran ke wilayah Israel pasca tewasnya Nasrullah. Apakah dua militan ini juga mampu melakukan balas dendam yang setara dengan tewasnya Nasrullah? Ya, kalau kita kemudian melihat ya bahwa ini adalah serangan yang dilakukan oleh Israel pada jantung ya pertahanan Hezbollah dan tokoh tertinggi yang meninggal, maka dipastikan pasti akan menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Jadi balasan yang dilakukan tentu akan dari sisi kuantitas maupun juga dari sisi kualitasnya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Ini kan kalau dalam tradisi Arab ini kan menyangkut masalah harga diri. Kalau seorang tokoh ya tertinggi kemudian bisa dibunuh oleh musuhnya, ini kan saya kira kemudian para pengikutnya akan melihat bahwa ya harga diri mereka harus ditegakkan. Salah satu cara untuk menegakkan harga diri saya kira ya melakukan serangan balik gitu ya kepada musuh mereka yang telah membunuh pemimpin mereka. Nah, kalau milisi-milisi itu dalam koordinasi proksi Iran ya, baik itu tadi yang ada Hizbullah di Lebanon Selatan, kemudian di Suriah, Yaman, termasuk juga Iran dalam koordinasi eh, Garda Revolusi Iran, ya maka ini akan menjadi ya serangan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh Israel kalau mereka kemudian secara serentak ya melakukan aksi balasan perlawanannya atas ya, kematian dari Hasan Nasrullah itu. Baik. Di satu sisi juga nih Bang Yon, sejak awal Iran kan memang disebut-sebut membacking Hizbullah, juga berulang kali mengeluarkan banyak ancaman terhadap Israel. Tapi hingga saat ini belum ada satupun serangan nyata yang dilakukan. Bahkan yang kemarin tentang kematian Ismail Haniyeh belum juga ada serangan balas dendam ke Israel. Lalu menurut analisis Bang Yon, apakah Iran nantinya akan menyiapkan kejutan berupa serangan atau mungkin justru mengerahkan milisi-milisi di Timur Tengah untuk membalaskan dendam atas kematian Nasrullah dan juga Haniyah kepada Israel? Ya, nampaknya kan Iran sengaja mengulur-ngulur waktu ya untuk melakukan serangan balasan. Dari sisi itu bisa kita lihat bahwa semakin lama serangan itu tidak jelas ya akan dilakukan, secara kita itu kan akan berdampak ya secara psikologis ya kepada Hmm. negara target yang harus ya sewaktu-waktu mempersiapkan diri akan adanya serangan yang lebih besar ya.
pasti rakyatnya juga mengalami kegalauan yang luar biasa, ketakutan ya atas apa kemungkinan yang akan terjadi ke mereka adanya serangan-serangan baik itu roket maupun juga eh, ya pesawat tanpa awak yang itu memang beberapa kali sudah bisa mencapai ke ibu kota sampai ke Tel Aviv ya. Nah, Hmm. dengan ditundanya itu, saya melihat bahwa memang Iran mencoba untuk memberikan hukuman secara psikis terlebih dahulu ya, agar terjadi pergolakan di masyarakat Irak sendiri dalam kondisi yang tidak tenang, kemudian ribuan orang meninggalkan Israel dan banyak ya orang mereka yang tidak mau menjalankan bisnis ya di Israel sehingga semakin lama perang memang itu sangat merugikan Israel. Nah, dengan terbunuhnya Hasan Nasrullah, apakah ini akan kemudian menjadi pemicu ya untuk Iran ya segera untuk menunaikan janjinya untuk melakukan serangan balasan yang itu lebih besar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa saja momentum terbunuhnya Hasan Nasrullah menjadikan mereka terkonsolidasi dan setelah itu melakukan ya serangan ke ke Israel ya dalam posisi atau ya yang kondisi yang kemudian itu lebih besar ya intensitasnya dampaknya dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Baik, bisa dikatakan ini menguji kesabaran Israel seperti itu ya Bang. Ini kan karena tidak tentu kapan waktunya. Semakin lama semakin diulur. Otomatis ini kan juga akan membingungkan musuh. Anda seperti itu kurang lebih ya. Ya, itu kan bisa membuat frustasi. Maka langkah yang dilakukan Israel kan kemudian tidak menunggu ya. Dia segera melakukan operasi-operasi ya, memastikan bahwa musuh-musuh mereka tidak bisa menjalankan ya tujuannya untuk melakukan serangan. Tapi kan yang terjadi adalah yang dihancurkan, yang dibunuh itu kan hanya tokoh ya. Kalau dalam sejarah Hizbullah itu tokoh mereka itu kan gampang sekali berganti ya pemimpin mereka dan sudah disiapkan. Sementara infrastruktur ya, persenjataan, kemudian roket dan lain sebagainya itu kan juga belum bisa dipastikan apakah hancur atau memang masih banyak jumlahnya dan itu menjadi ancaman berikutnya. Jadi ya saya kira ya ini mulai bermain strategi ya kaitannya dengan kekuatan intelijen, bagaimana kemudian Iran mempengaruhi kondisi domestik yang ada di Israel dengan memberikan ancaman serangan balasan yang besar, tapi belum juga dilakukan. Nah, ini kan juga saya kira ya saya kira lebih pada strategi berperang ya, tidak hanya kemudian berperang secara membabi buta ya. Baik. Kalau kita lihat Bang Yon, kemarin ini juga salah satu militan yang paling aktif melakukan pembalasan terhadap Israel atas kematian Nasrullah ini kan adalah militan Houthi dari Yaman yang baru saja meluncurkan rudal ke Tel Aviv, di mana ini disebut menargetkan pesawat dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Nantinya, kalau menurut analisis dari Bang Yon, akankah nantinya kematian Nasrullah dari pemimpin Hizbullah ini akan sebanding dengan nyawa Netanyahu sebagai pemimpin Israel? Ya, bisa saja serangan itu ya dilakukan ya sebagai cywar ya terhadap Hmm. pemimpin Israel atas apa yang mereka lakukan bahwa sewaktu-waktu rudal dari Yaman yang jaraknya cukup jauh ribuan kilometer itu bisa menyasar ya wilayah-wilayah strategis ya termasuk wilayah bandara. Bandara itu kan wilayah strategis ya termasuk Ya. ibu kota Tel Aviv atau pusat-pusat militer yang lain. Artinya adalah ya, dalam kondisi seperti ini ya Israel kan dikepung ya dari berbagai macam sisi ya di tengah-tengah musuh mereka ada Iran, kemudian ada Irak, ada Suriah, ada Lebanon, kemudian Yaman ya. Walaupun memang secara negara mereka tidak menunjukkan sikap konfrontasi tapi diwakili oleh milisi, tetapi kan milisi-milisi itu cukup dominan di negara-negara tetangga Israel. Apakah kemudian Israel akan tetap ya mempertahankan strategi untuk berperang atau kemudian mengambil jalan lain untuk negosiasi atau berdiplomasi ya dengan negara-negara tetangganya? Hmm. Wah, baik. Lalu belakangan ini yang paling dikhawatirkan publik adalah terjadinya perang darat antara Israel di Lebanon seperti itu Bang Yon. Apakah
sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh Israel mulai dari menyiagakan pasukan di perbatasan dan sebagainya, apakah ini benar-benar akan em, menunjukkan apa ya aksi nyata bahwa Israel ini akan meluncurkan perang darat ke Lebanon? Kalau kita lihat perkembangan yang ada, nampaknya Israel akan melakukan aksi invasi darat ya ke wilayah perbatasan, bahkan masuk ke wilayah Lebanon Selatan, yang itu akan menjadi markas Hizbullah. Karena Israel melihat bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh Hizbullah itu kan sangat intensif, dan kemudian upaya untuk menghentikan itu sudah dilakukan, tetapi kan dampaknya tidak signifikan. Maka ya yang mereka inginkan adalah yang membebaskan wilayah Lebanon Selatan itu dari pengaruh Hizbullah. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah melakukan serangan darat, invasi darat, sebagaimana juga Israel melakukan invasi darat ke Gaza. Nah, saya kira potensinya menjadi sangat besar, dan ya tinggal mempersiapkan. Tentara Lebanon sendiri kan tidak dalam kapasitas berkonfrontasi ya. Hmm. Mereka pada menarik diri, sementara kemudian pasukan-pasukan Hizbullah yang akan menghadapi kemungkinan invasi darat yang dilakukan oleh Israel dalam waktu singkat ini. Ya, tapi bicara soal perang darat ini kan otomatis juga bicara soal wilayah kedaulatan Lebanon ya Bang. Otomatis ini kan juga bagi Lebanon sendiri ini adalah merugikan negaranya seperti itu. Akankah ini juga akan menjadi konflik besar yang nanti melibatkan pemerintah Lebanon sendiri? Iya, tentu ini berkaitan dengan kedaulatan ya. Sebuah negara yang berdaulat tidak boleh diinvasi ya oleh negara lain apapun alasannya. Kan sama seperti ketika memandang bagaimana Rusia terancam oleh Ukraina kemudian melakukan invasi, itu kan juga mendapat kecaman besar ya dari dunia barat. Nah, dalam hal ini ya kita akan melihat sejauh mana kemudian reaksi dari dunia barat ya ketika nanti melihat adanya invasi darat yang dilakukan oleh Israel, dan itu betul-betul melanggar apa yang disebut sebagai melanggar kedaulatan ya suatu negara. Nah, kalau itu terjadi memang ya sebagai negara yang berdaulat ya Lebanon harus mempertahankan diri, bahkan tidak boleh dalam kapasitas ya invasi ya tanah seinci pun juga harus dipertahankan gitu ya. Karena biar bagaimanapun ketika invasi itu semakin merengsek ke wilayah Lebanon, maka dipastikan bahwa wilayah Lebanon akan terambil oleh Israel. Karena sebelumnya wilayah Israel kan juga wilayah Lebanon sudah diinvasi ya oleh Israel, dan itu masih menjadi persengketaan ya yang diklaim sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel. Maka ya itu pasti akan mendapatkan ya respon yang keras, dan beberapa dari pasukan yang di luar Lebanon ya Suriah kemudian di Irak nampaknya kan juga mendeklarasikan diri ya untuk kemudian segera bergabung dengan teman-teman mereka di Hizbullah. Nah, ini kan pasti akan menjadi potensi ya perang yang lebih besar eh, dampaknya. Baik, jadi ada kemungkinan tentara Lebanon atau angkatan bersenjata Lebanon ini membantu Hizbullah nantinya dalam melawan Israel? Ya, kalau itu kemudian sudah terjadi bentrokan dan invasi dan masuk ke wilayah Lebanon, tentu Lebanon akan mempertahankan wilayahnya. Dan beberapa negara kan juga sudah berkomitmen untuk membantu apabila terjadi pelanggaran kedaulatan atas wilayah Lebanon. Nah, sejauh mana kemudian Israel ya mau memikirkan atas resiko yang harus dihadapi ketika benar-benar melakukan invasi darat ke Lebanon. Baik. Ya, jadi ini sebagai nampaknya nanti juga pasti banyak sekali warga Lebanon yang nantinya akan mengungsi ya Bang ya. Karena wilayah konflik nantinya kan jika terjadi pertempuran darat ini kan juga akan terus meluas seperti itu ya. Iya betul, akan meluas karena wilayah Lebanon kan nggak terlalu besar ya. Ya. Dan dengan Beirut juga tentu juga tidak terlalu jauh ya. Maka instruksi untuk meninggalkan Lebanon ya bagi warga asing kan sudah dilakukan ya, termasuk orang warga negara Amerika juga diminta untuk ya meninggalkan wilayah Lebanon, termasuk juga tentu
warga negara Indonesia juga ya siap-siap untuk mengungsi apabila ini betul-betul terjadi karena konfliknya saya kira akan ya dampaknya akan sangat besar dan ya wilayahnya akan eh, menyebar ya potensi atas dampak perang yang akan terjadi. Ya, lagi-lagi memang warga sipil yang menjadi korban ya Bang atas konfrontasi ini ya. Betul, betul. Nah, ini memang semua perang selalu mengorbankan warga sipil ya. Kalau tidak menjadi korban, mereka akan menjadi pengungsi dan itu juga tidak bisa diprediksi ya nasib mereka, termasuk juga potensi kelaparan ya, tidak ada apa bahan pasokan yang masuk karena perang. Saya kira cukup eh, tragis dan memprihatinkan kalau ini memang terjadi. Baik, seandainya Israel melakukan perang darat di Lebanon, Bang. Ini kan di Gaza kan tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Lalu bagaimana Israel ini? Apakah memang nantinya fokusnya dipecah menjadi dua atau bagaimana strategi pasukan Israel ini? Ya, kalau mereka melakukan serangan apa ke Lebanon, ya ini kan akan menghadapi banyak front juga ya. Hmm. Maka tentu apa serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas akan semakin intensif ya, mentarget pasukan-pasukan Israel yang ada di Gaza gitu ya, secara sporadis karena tentu koordinasi mereka terbagi menjadi dua antara perang di Lebanon dengan perang yang ada di Gaza dan ini akan menjadi titik kelemahan Israel apabila kemudian mereka tidak bisa secara kuat ya melakukan invasi ke Lebanon dan itu berjalan lama peperangannya tidak bisa segera diselesaikan sementara dia juga harus ya berperang di Gaza. Saya kira dua front itu juga sangat menyulitkan posisi Israel dan tidak gampang untuk mempertahankan perang ya ketika perang itu dilakukan eh, dengan dua apa front yang sama-sama ya melawan Israel. Baik, jadi Anda melihat ini adalah sebagai peluang juga bagi Hamas untuk melawan Israel. Apakah nanti Israel ini bisa membagi kekuatannya dengan rata antara memerangi Hizbullah di utara dan juga Hamas di Gaza ya, Bang ya? Iya, iya betul. Jadi ini akan menjadi apa? Ya katakanlah peluang bagi Hamas ya untuk mengkonsolidasikan kekuatannya kembali, mampu untuk merekrut ya pasukan-pasukan baru. Setelah itu ya melakukan serangan balik ya ketika fokus ya Israel terpecah menjadi dua. Jadi itu ya bisa dimanfaatkan untuk ya melakukan ya serangan-serangan terhadap tentara-tentara IDF yang ada di Gaza. Baik, terakhir Bang Yon, situasi apa yang nantinya bisa meredamkan aksi yang dilakukan Israel dalam pertempuran dengan Hizbullah ini? Nah, kita juga melihat ya bahwa sekutu-sekutu Israel sebenarnya kan dalam kondisi tidak siap perang ya. Hmm. Negara-negara Uni Eropa juga secara ekonomi kan juga mengalami walaupun tidak secara langsung ya. Ada krisis ekonomi yang sedang mereka hadapi karena perang yang berkepanjangan ini kan tentu berdampak ya secara ekonomi, pasokan energi, kemudian kapal-kapal juga tidak bisa berlayar di wilayah-wilayah yang memang Israel menjadi salah satu apa wilayah perdagangan ya laut yang cukup ramai tapi sekarang kan dalam kondisi terhenti. Amerika juga mengalami hal yang sama. Jadi ketidaksiapan mereka itu saya kira bisa menciutkan ya nyali Israel untuk melakukan perang ya secara total ya masuk ke wilayah Lebanon ya untuk membersihkan kelompok Hizbullah karena jika terjadi peperangan negara-negara ini tidak akan ya, membantu atau mendukung ya, dan mereka cenderung meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata. Jadi ini saya kira menjadi salah satu juga ya faktor yang kemungkinan perang itu ya tidak terjadi karena dukungan dari sekutu itu sangat lemah. Kecuali kalau kemudian mereka secara total mendukung Israel. Tapi ya nampaknya sih tidak ke arah situ. Baik, tapi Anda melihat masih ada peluang gencatan senjata atau tidak? Eh, ya, saya kira masih memungkinkan karena Amerika sendiri kan meminta agar Israel juga menahan diri, tidak semakin memperluas ya
sebaran konflik ini, karena itu juga sangat mengganggu dari sisi negosiasi perjanjian yang sedang dilakukan oleh Israel dengan beberapa Israel, Amerika dan juga Hamas ya, di dalam hal penyelesaian konflik Palestina. Mereka sih sebenarnya ingin mengambil jalan diplomasi dan damai ya dibandingkan dengan mengambil jalan perang. Baik, kita berdoa bersama ya Bang ya, semoga konflik di Timur Tengah ini juga segera turun ya, dan juga negara-negara yang berkonflik bisa segera berdamai, sama seperti harapan Indonesia juga mendambakan perdamaian di Timur Tengah dan negara-negara bisa hidup berdampingan dengan damai. Kita berdoa sama-sama ya Bang Yon ya. Amin, amin, amin. Ya, Baik, siap. terima kasih Bang Yon atas bincang-bincangnya hari ini terkait situasi di Timur Tengah antara Israel dan juga Hizbullah. Saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang tugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.